Baik, selamat pagi, selamat datang, para peserta. Kita akan langsung mulai, sesinya di pagi hari ini. Mmm, Selamat pagi dan selamat datang sekali lagi kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Perkenalkan, nama saya Ernita. Hari ini saya mewakili PT Sosius Indonesia dan juga PT SAP mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk bisa hadir pada acara webinar kami pagi hari ini. Sebelum kita mulai, next slide-nya saya akan coba memberikan sedikit informasi mengenai Sosius Indonesia, karena mungkin ada beberapa peserta hari ini yang mungkin belum pernah mendengar atau belum familiar dengan perusahaan kami. PT Sosius Indonesia adalah penyedia layanan solusi IT berbasis bisnis yang ada di Indonesia. Sosius sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari PT Metrodata Electronics. Saat ini Sosius memegang status sebagai Platinum Partner dari SAP yang adalah juga status tertinggi yang diberikan oleh SAP berdasarkan dari kapasitas kami sebagai partner. Sosius juga merupakan bagian dari United Vars, yaitu aliansi global terbesar untuk SAP partner di seluruh dunia. Dengan bergabung dengan aliansi United Vars ini, memungkinkan untuk kami bekerja sama dengan berbagai partner SAP lain di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lengkap mengenai portfolio bisnis kami, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website kami di www.sosius.co.id, di mana Bapak Ibu juga bisa mendapatkan berbagai informasi lain di bidang business solution. Dan juga kami memiliki berbagai penawaran menarik dari solusi-solusi yang kami tawarkan. Selanjutnya adalah agenda webinar kita di pagi hari ini. Kami akan berbagi informasi tentang beragam tantangan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan yang bergerak di bidang CPG industri saat ini. Dan pastinya kami juga akan memberikan informasi dan juga masukan bagaimana kami bisa membantu mengatasi berbagai tantangan tersebut dengan solusi bisnis kami. Apabila ada pertanyaan sehubungan dengan presentasi yang dibawakan, mohon Bapak dan Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah tampilan layar presentasi saat ini. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu selama sesi berlangsung. Dan apabila nanti masih ada waktu yang tersisa setelah presentasi selesai dibawakan, kami juga akan membuka sesi live Q&A untuk menjawab pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab langsung via Q&A box. Terakhir, kami juga akan memberikan online feedback form yang linknya akan kami share di akhir sesi nanti. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengisi online feedback form tersebut yang akan berfungsi sebagai referensi kami mengenai langkah selanjutnya yang bisa kami lakukan untuk bisa lebih membantu perusahaan Bapak dan Ibu memahami solusi fase PG kami. Kami juga akan memberikan electronic voucher untuk Bapak Ibu yang telah mengisi feedback form tersebut. Next slide-nya perkenalan dengan speaker kita hari ini. Sesi webinar hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pramudia Bondan sebagai Solution Architect di Sosius Indonesia. Beliau adalah subject matter expert kami, terutama untuk solusi bisnis dalam industri manufacturing CPG. Baik, demikian adalah sedikit welcome address dari saya. Webinar akan langsung kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Pak Bondan untuk langsung bisa memulai sesinya, Pak. Oke, cek suara. Selamat Ya, Pak. pagi. Selamat pagi, Pak. Bisa terdengar Kedengaran dengan ya? jelas? Iya, jelas, Pak. Oke, saya coba share screen saya. Ya, biar mungkin bisa perkenalan dulu ya, Pak. Nggak kenal, nggak sayang kalau kata orang-orang. Jadi biar peserta Bapak Ibu hari ini juga bisa tahu yang mana sih yang namanya Pak Bondan. Seperti itu ya, Pak. Oke, baik. Tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Bondan. Saya di PT Sosius Indonesia di bagian pre-sales dan solution architect. Jadi dunia saya sebenarnya memang dari awal sejak karir itu memang sudah mulai di bidang SAP. Background-nya lebih ke arah technical, jadi so far menghandle SAP di area logistik ya, logistik di mana di dalamnya ada production, procurement, warehouse, quality, maintenance, dan project misalnya. Tapi juga ada beberapa misalnya hal yang berkaitan dengan finance dan accounting yang memang kewajiban kami dari tim pre-sales untuk bisa menyajikan Bapak Ibu sekalian. Semoga itu bisa cukup untuk kenalan kita. Kita langsung aja ke materinya. Screen saya sudah kelihatan ya?
Sudah kelihatan Pak, tinggal di put sebagai presentasi aja. Oke. Oke. Ya. Hari ini kita coba akan memperkenalkan sebuah produk yang di package oleh PT Soltius Indonesia yang kita sebut namanya Fast CPG. Tapi sebelum kita memperkenalkan produknya, kita coba lihat dulu bagaimana sih sebenarnya situasi, tantangan, dan opportunity di area CPG industry. Ya. Apa sih consumer product group? Apapun yang katakanlah kita misalnya masuk ke Indomaret, ke Alfamaret, bahkan sampai ke toko elektronik gitu ya, bahkan terkadang sampai ke otomotif juga, farmasi, kita sebut adalah consumer product ya. Jadi barang-barang, manufacturing, distributor, retailer, original equipment manufacturers, itu yang berkaitan dengan sebuah produk yang akan dipakai oleh consumer, kita sebut adalah consumer product. Nah, baik, tantangan dan opportunity dari CPG industry adalah pertama adalah kompetisi yang begitu ketat ya, market kompetisi ini semakin meningkat ya karena makin banyak kompetitor, vendor maupun customer yang berada di seluruh dunia. Dan tantangan itu juga bukan hanya dari jumlahnya, tetapi juga dari penetrasi pangsa pasar. Ada perusahaan lokal bisa menggait kesempatan untuk menjadi perusahaan global. Sebaliknya, ada perusahaan global yang bisa masuk ke pangsa pasar yang ada di Indonesia. Nah, itu semua karena diakibatkan dari consumer product disertifikasi dan juga dielaborasi lagi dengan tools yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Kemudian tantangan berikutnya adalah kita sama-sama tahu bahwa consumer product ini umumnya akan didistribusikan sangat cepat, sangat menjangkau secara luas menggunakan arm distribution dari retailers. Sehingga retailers akan menjadi the first king yang mempunyai demand yang cukup tinggi dari sisi harga, dari sisi kualitas, dan juga dari sisi dari just in time stock availability dari produk yang diproduksi oleh consumer product company itu sendiri. Dan ujung-ujungnya semua itu akan dijual ke customer, di mana customer itu juga sangat dinamis ya, terutama di area di era post pandemi ini shifting dari market itu sangat cepat ya. Katakanlah sebelumnya produk yang diinginkan adalah produk yang berupa makanan ya, pleasure dan lain sebagainya. Sekarang orang trennya bergerak ke arah health, ke arah kesehatan ya, ke arah makanan yang lebih sehat, lebih farmasi juga itu akan sangat meningkat demand. Nah, tantangan yang lain juga yang kami sering dapati di consumer product group industry adalah secara internal maupun eksternal masih banyak party atau orang-orang yang terlibat stakeholder yang bekerja masing-masing secara silo ya. Misalnya di dalam perusahaan itu sendiri ada banyak departemen, ada departemen marketing, departemen supply chain planning, departemen produksi, departemen R&D, sales, finance, dan IT. Terkadang perusahaan-perusahaan tersebut masih memiliki tantangan di mana mereka menggunakan data yang berbeda, menggunakan informasi yang berbeda, bahkan menggunakan konsep master data yang berbeda. Ya, dari sisi perusahaan itu sendiri terkadang masih para masing-masing departemen menggunakan sistem silo masing-masing yang bekerja secara terpisah sehingga akan ada effort yang lebih dan terkadang terjadi error data atau waktu yang dibutuhkan untuk lebih lama untuk bisa melakukan kolaborasi. Dan jika kita perluas lagi, ya tidak hanya di dalam perusahaan si manufacturing-nya itu sendiri, si produsen itu sendiri, consumer product industry juga berkaitan erat dengan supplier. Ya, katakanlah dengan supplier ingredients, dengan supplier packaging materials, ya, di mana katakanlah kita perlu men-share data kolaborasi mengenai planning, mengenai delivery time, mengenai quality, mengenai quantity, dan lain sebagainya. Dan juga kadang-kadang kita perlu kolaborasi dengan contract manufacturing, ya, apabila ada specialty yang kita perlukan oleh manufacturer lain, di mana kita punya keterbatasan secara kapasitas maupun capability. Begitu juga begitu finish good kita selesai produksi di distribution center ataupun ke retailer seperti tadi atau kita kirim ke customer, itu semua masing-masing memiliki persepsi data informasi masing-masing sehingga akan sangat prone of error dan akan dibutuhkan effort dan waktu yang lebih lama untuk melakukan
kolaborasi. Nah, yang diinginkan ya bagi seluruh CPG seharusnya adalah connected dan clear visibility dari seluruh party yang ada di dalam perusahaan, seluruh departemen, stakeholder yang ada di dalam perusahaan. Departemen planning misalnya pada saat ingin melakukan pembelian, ya mereka menggunakan bahasa yang sama, informasi yang sama, stock information yang sama, nomor transaksi yang sama, dan item code yang sama. Bahkan jika ujung-ujungnya ya dari sisi supplier, dari sisi customer, kemampuan ERP saat ini sudah bisa mengkolaborasikan si customer bisa melakukan entry order tertentu yang akhirnya diproduksi di manufacture secara spesifik dengan kebutuhan customer sampai bagaimana melakukan planning pembelian material maupun packaging material sesuai yang dibutuhkan oleh customer. Contoh use case-nya adalah ada orang yang memesan katakanlah sebuah sepatu gitu ya. Sepatunya adalah merek tertentu gitu ya. Kemudian ukurannya tertentu, warnanya tertentu, dengan sol tertentu, dengan warna tali yang tertentu. Sehingga si customer bisa melakukan placement order secara langsung di web, katakanlah, sehingga si manufacturer bisa melakukan kolaborasi dengan si customer bagaimana mengantisipasi order ke depannya, dan juga akan mempercepat dan memperakurat ya apa yang harusnya dipersiapkan untuk pembelian raw material dan packaging. Nah, hal seperti ini adalah merupakan kebutuhan di CPG industry untuk bisa melakukan kolaborasi agar mengantisipasi dynamic customer yang begitu cepat, perubahan yang begitu cepat dari sisi customer maupun retailer customer. Nah, Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, PT Sotius Indonesia akhirnya melaunch sebuah produk ya, sebuah SAP Partner Package Solution yang sudah disertifikasi oleh SAP itu sendiri, di mana sertifikasi ini berlaku secara global ya. Dan apa sih sebenarnya Fast CPG itu sendiri? Fast CPG itu adalah sebuah solution overview yang end-to-end integrated, dimulai dari business planning, ya long term planning, katakan kita mulai planning secara tahunan, kemudian melakukan mid-term planning, ya production planning, demand management, dan MRP. Kemudian hasil dari MRP atau demand management, kita melakukan procurement planning, kita eksekusi, kita kirim PO-nya ke vendor, kemudian vendor akan mengirimkan barang, kita akan terima, kita akan melakukan good receipt, si vendor juga akan mengirimkan invoice, kita akan terima invoice dan kita akan verifikasi sesuai dengan nomor PO dan kedatangan material. Setelah bahan baku ready, kita akan melakukan produksi, ya. Kemudian produksi itu tentunya ada track and trace, quality check dan sebagainya. Kemudian barang itu kembali lagi ke warehouse sebagai finished good yang siap dijual. Kemudian departemen sales akan melakukan penjualan, mengirimkan barang ke customer, dan semuanya ujung-ujungnya duit ya. Dari mulai kita melakukan budgeting planning yang ada nilainya, kemudian pada saat kita melakukan planning, pada saat kita melakukan pembelian, pada saat kita melakukan produksi, semuanya terrecord dengan secara terintegrasi menggunakan SAP platform S/4HANA yang terbaru. Nah, apa sih sebenarnya yang ada di dalam Fast CPG secara package? SAP Package Fast CPG ini tidak hanya menyediakan ERP sebagai tools, tetapi juga menyediakan paket lainnya, contohnya misalnya adalah yang kita sebut namanya best practice. Apa itu best practice, Bapak Ibu sekalian? Best practice-nya adalah bagaimana cara mengelola bisnis proses ya. Jadi kami datang tidak hanya dengan tools SAP-nya, tetapi bagaimana bisnis proses mengelola sebuah transaksi di masing-masing departemen. Contohnya misalnya bagaimana melakukan proses sales yang best practice yang ada di consumer product. SAP best practice ini adalah bukan dilahirkan hanya purely dari pengalaman Sotius, tetapi juga merupakan SAP best practice ya, yang sudah merupakan akumulasi pengalaman SAP di seluruh consumer product yang ada di seluruh dunia dan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Contohnya misalnya Coca-Cola, Unilever, P&G, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melakukan benchmarking dari best practice ini. Terkadang ada banyak perusahaan yang justru malah belajar kemudian mengadopsi bagaimana bisnis proses yang terbaik untuk dipakai di perusahaan masing-masing. Di luar dari SAP best practice itu juga kita mendeliver yang namanya industry specific extension dan juga SAP regulatory compliance extension. Di slide-slide berikutnya kami akan jelaskan secara lebih detail apa itu industry specific extension maupun regulatory compliance extension. Ujung-ujungnya adalah value proposition dari
Fast CPG ini adalah proven solution karena kami sudah mendeliver ke berbagai macam perusahaan dari mulai farmasi, consumer product ya. Yang terakhir adalah PT Ultra Sakti, contohnya misalnya produsen dan distributor Fresh Care, Wellmove, Hot in Cream ya. Kemudian juga contohnya di farmasi kita mendeliver di Piridam Pharma. Kemudian sebelumnya ada di Enesis ya, produsen dari Kispray, Adem Sari. Kemudian kita juga di Kino ya, kita sudah begitu banyak mendeliver ya Fast CPG ini di perusahaan-perusahaan yang ada di customer reference kami. Kemudian value proposition dari Fast CPG adalah kita ingin mempercepat waktu implementasi dengan cara mengadopsi SAP best practice dan sudah ada template ya, baik dari sisi dokumentasi, dari sisi approach, user manual dan sebagainya. Nanti saya akan menjelaskan di slide-slide berikutnya. Karena ujung-ujungnya kalau waktu implementasi lebih cepat, berarti time to value atau investment atau cost ownership dari project itu sendiri juga akan menurun. Dan apa yang akan kami deliver itu adalah SAP S/4HANA sebagai ERP world class solution yang sudah proven dipakai di banyak perusahaan di seluruh dunia. Kenapa Fast CPG di deliver rapid implementation, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita misalnya mengadopsi traditional implementation, ya di mana kita hanya membawa sistem, ya, maka pada saat kita melakukan implementasi di dalam project itu akan banyak dilakukan adjustment. Jadi akan banyak diskusi, what do you want? Apa yang Bapak Ibu inginkan? Kemudian berdiskusi, berdebat dengan konsultan, kemudian akhirnya waktunya akan cukup panjang, konfigurasi yang akan dilakukan juga cukup besar, sehingga adjustment di dalam project itu akan diperlukan waktu dan effort yang besar. Tetapi apa yang dilakukan di Fast CPG adalah kita melakukan ada yang namanya SAP best practice, ya, bagaimana kita melakukan business process procurement, bagaimana kita melakukan generate planning, misalnya PR yang di-generate dari otomatisasi dari sistem menggunakan konsep yang namanya materials requirement planning. Kemudian bagaimana kita melakukan approval process di PR, bagaimana kita melakukan konversi dari PR ke PO, bagaimana kita melakukan approval di PO, bagaimana kita melakukan penerimaan, semuanya itu sudah ada SAP best practice-nya. Dan banyak perusahaan yang justru malah belajar, wah ini ternyata adalah lebih praktis, lebih efisien. Dan ini adalah SAP best practice yang sudah dilakukan di banyak perusahaan di seluruh dunia. Dan di Fast CPG ini sendiri tentunya tadi ya sudah ada beberapa extension, bahkan beberapa paketnya lebih mempercepat prosesnya. Contoh misalnya adalah configuration manual, user manual, testing script, kemudian blueprint document, itu sudah Soltius siapkan sehingga tinggal deliver. Bagaimana mengenai SAP Implementation Methodology itu sendiri ya? Fast CPG menggunakan standar SAP Activate Methodology. Jadi Activate Methodology ini adalah SAP Implementation Methodology yang standar ya, yang direkomendasikan oleh SAP. Jadi pada saat kita melakukan implementasi, kita tidak lagi katakanlah mengarang, kita tidak lagi mencoba menemukan apa sih sebenarnya milestone dari project, apa saja aktivitas di dalamnya, apa saja deliverable di dalamnya. Kita sudah punya dan mengadopsi konsep yang namanya SAP Activate Methodology. Sehingga sudah jelas masing-masing fase, katakanlah aktivitasnya apa. Misalnya pada saat project preparation, kita melakukan project kick-off, kita akan melakukan project standar, mendefinisikan minutes of meeting seperti apa, kemudian berapa sering meetingnya, apa saja sih sebenarnya project plan-nya, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan misalnya di fase exploration, atau kita sering dengar yang namanya konsep blueprint, ya, di mana fase blueprint ini juga di Fast CPG akan ada perbedaan konsep ya, bukan kita melakukan blueprint from scratch, from zero, from nothing, tetapi kita mengadopsi show me session. Jadi kita akan mencoba membawakan yang pertama adalah SAP best practice, jadi business process flow diagramnya sudah ada, kemudian kita akan mendemokan di dalam sistem. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak lagi mengawang-awang, tidak lagi mengimajinasi atau membeli kucing dalam karung istilahnya, bagaimana sih to be sistemnya, kita sudah bisa kelihatan. Makanya disebutnya adalah bukan blueprint workshop lagi, tetapi berupa fit gap analysis. Artinya adalah dengan menggunakan konsep SAP best practice seperti ini, sistemnya seperti ini, apakah
akan fit ya, seharusnya juga fit karena sudah digunakan begitu banyak perusahaan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalaupun ada gap, katakanlah memang ada specific requirement di industri tertentu atau ada regulatory compliance yang harus diikuti, ya itu maka kita akan melakukan gap dan kita bisa konfigurasi dan kita akan deliver pada saat fase realisasi. Di fase realization kita akan melakukan development, configuration dan juga testing ya. Kita melakukan beberapa round testing, mulai dari unit testing, system integration testing, sampai yang terakhir, yang paling penting adalah user acceptance test. Nah, pada saat kita melakukan tes itu sendiri, kita sudah tidak lagi mendefinisikan dari awal ya bagaimana testing script-nya. Soltius akan memberikan bagaimana kita melakukan test script. Apa saja yang perlu dites, misalnya business process master list-nya, kemudian testing script-nya, fase-fase atau step-step yang perlu dilakukan pada saat satu bisnis proses itu dilakukan, kita sudah siapkan dokumentasinya. Sehingga mempercepat dan effort yang diperlukan oleh dari sisi bisnis pun akan lebih mudah. Begitu juga pada saat kita melakukan migrasi dari sistem yang lama, legacy system ke sistem yang baru, yaitu S/4HANA. Katakanlah kita ingin memigrasi master data, material kita, list vendor kita, list customer kita, atau pada saat kita memigrasi open balance situation kita, pada saat ending stock balance menjadi initial balance, berapa sih outstanding accounts payable, berapa open AR kita, kemudian ada berapa open SO kita, ada berapa open purchase order kita. Nah, itu akan dimigrasi juga menggunakan tools dan template yang sudah tersedia. Jadi kita tidak lagi mendefinisikan itu dari from scratch. Kemudian kita melakukan deployment, ya, di mana deployment ini kita melakukan end user training, delivery, dan persiapan untuk melakukan migrasi. Yang terakhir adalah fase go live dan support. Apa sih service offering yang ditawarkan ya dari fase PG itu sendiri? Ya, yang pertama adalah in basic scope, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam in basic scope itu sendiri tentunya kita mendefinisikan misalnya bagaimana kita mengatur ritme dari project management, apa saja deliverable-nya, bagaimana project organization-nya, bagaimana project infrastructure-nya, apa saja deliverable-nya, itu akan kita definisikan di project management charter. Kemudian kita juga akan include change management, karena change management itu adalah salah satu key success factor, ya, terutama pada saat kita melakukan pendekatan fast implementation seperti ini. Ya, jadi akan ada fit and gap analysis. Ya, yang fit bukan berarti tidak ada change, ya. Yang fit itu mungkin akan ada perubahan yang kita perlu identifikasi, ya, dari current way of work menjadi to be way of work. Ya, jadi dari sistemnya akan berubah, mungkin dari tools-nya dan organisasi pun berubah. Nah, itu semua akan diidentifikasi dan kita akan melakukan yang namanya change action di dalam konsep change management itu sendiri. Kemudian di dalam basic scope ini tentunya kita melakukan blueprint workshop, ya, berupa show me session, bagaimana sistem to be-nya, bagaimana bisnis proses workflow-nya menggunakan SAP best practice. Tentunya kita juga akan lanjutkan di fase realisasi atau implementation. Kita mengkonfigurasi sistemnya, kita akan melakukan development form, report, dan lain sebagainya, yang nanti kita akan coba jelaskan lebih detail bahwa kita sudah mempunyai beberapa form standar yang kita bisa roll out ke perusahaan Bapak Ibu sekalian. Scope berikutnya adalah key user training. Ya, kita akan melakukan, konsultan akan melakukan train the trainer. Jadi di dalam project organization juga ada nanti dari sisi bisnis yang kita sebut namanya key user. Nah, konsultan akan melakukan training, train the trainer ke key user. Kita akan melakukan training itu bahkan dari day one, pada saat hari pertama kita melakukan project kick-off, keseluruhan project team akan dilakukan training, ya, menggunakan SAP terminology, bagaimana kita melakukan fase dari dalam project, kemudian function-function apa saja di masing-masing modul, integrasi apa saja. Kemudian pada saat kita melakukan blueprint pun kita melakukan training. Dan spesifik nanti setelah sistemnya di-develop, kita akan melakukan key user training, ya, secara full time. Kemudian pada saat kita melakukan training itu sendiri, hasilnya juga kami Soltius sudah mempunyai yang namanya end user document template, ya. Tinggal nanti disesuaikan, ya, bagaimana company code-nya, bagaimana plan-nya, mungkin alamatnya, kemudian ada screen-screen yang spesifik yang perlu di capture di dalam end user document yang kita perlu rubah.
Di luar dari end user documentation, kita juga ada namanya predefined seeds untuk data migration, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita akan memigrasi data-data yang lama dari sistem legacy yang sekarang, existing system, ya, mengenai master datanya, materialnya, customer-nya, vendor-nya, equipment-nya, recipe-nya, bill of material-nya, sampai ke open migration mengenai ending stock balance, open purchase order, open PR, open sales order, maintenance order, dan lain sebagainya. Sampai kita memigrasi misalnya stock balance situation, ya, balance sheet, kemudian inventory stock situation, batch-nya juga, kemudian open AP, open AR, asetnya, depreciation-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita sudah memiliki seluruh seed migration yang kita akan bisa manfaatkan pada saat kita collection atau mendownload ke dalam format dari sistem legacy yang sekarang ke dalam format Excel, kemudian kita akan upload setelah diverifikasi tentunya ke dalam sistem yang baru, sistem S/4HANA. Dan itu pun sendiri migrasinya kita akan melakukan testing beberapa round, minimal dua kali testing sebelum kita melakukan final round migration. Jadi akan ada fase testing, ya, testing pertama untuk migrasi master datanya, testing pertama untuk migrasi stock balance, open AP, AP&R, dan seterusnya. Di dalam in basic scope ini juga kita sudah menyediakan testing katalog, ya, testing script, ya, tadi. Kita akan memiliki tiga kali test cycle. Pertama unit testing, tes yang dilakukan oleh internal si konsultan itu sendiri. Kita sudah memiliki testing scripts-nya. Kemudian kita akan melakukan system integration test, ya. Kita akan mengembangkan integrasi antara masing-masing departemen atau masing-masing modul. Misalnya testing antara procurement dengan accounts payable, pembayaran, kemudian kita akan melakukan training production dengan costingnya, kita akan kita melakukan testing penjualan dengan accounts receivable-nya pada saat kita melakukan billing dan pada saat kita melakukan incoming payment. Ya, semua tes define catalog itu sudah tersedia, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tinggal menggunakan dan mengadopsi sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga sudah memiliki predefined forms, ya. Nanti akan saya jelaskan secara detail form-form apa saja yang sudah kami bawakan secara template. Dan terakhir juga kita melakukan go live support sebagai salah satu deliverable kami juga, yang biasanya kita melakukan itu dalam waktu 1,5 bulan sampai first payment closing. Di luar dari basic scope sebenarnya ada additional option yang kita bisa diskusikan, ya. Jika diperlukan, konsultan juga bisa melakukan end user training, ya. Kemudian kita juga bisa customize form dan reports, ya. Walaupun predefined forms tadi, ya, katakanlah misalnya memang ada specific requirement yang berkaitan dengan katakanlah legal requirement dan perubahan logo, perubahan layout, perubahan kalkulasi dan formula, kita bisa melakukan customize form, report maupun interface yang kita lakukannya, melakukan interface ke weighing bridge, interface ke banking system, interface ke sales order web atau sales order automation, dan seterusnya. Kemudian kita juga memiliki opsi jika Bapak Ibu sekalian ingin melakukan hosting, ya, baik SaaS, infrastructure as service, maupun di cloud integration. Soltius juga sudah bekerja sama dengan katakanlah Google Cloud, Azure, Huawei Cloud, Ali Cloud, dan seterusnya. Kita bisa bantu Bapak Ibu sekalian, perusahaan Bapak Ibu sekalian, jika diperlukan melakukan hosting di luar on-prem services. Dan di luar itu juga ada opsi AMS, namanya Application Management Support, ya. Setelah go live atau beyond go live, katakanlah, jika Bapak Ibu sekalian ingin melakukan outsourcing tim IT, katakanlah kita bisa support misalnya if any additional configuration, additional new business processes, kita misalnya memiliki pabrik baru, gudang baru, warehouse baru, kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian ke depannya untuk bisa melakukan additional configuration ataupun testing dan training. Nah, ini adalah core capabilities yang ada di SAP S/4HANA yang masuk dalam scope Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah area finance, ya. Di dalam finance ini ada financial dan controlling. Di dalam finance itu sendiri ada general ledger, accounts payable, accounts receivable, asset management, bank accounting, petty cash, dan lain sebagainya. Dan juga ada modul manajemen internal reporting, manajemen accounting, ya. Contohnya misalnya untuk profitability analysis, kemudian product costing, ya, bagaimana kita mengkalkulasi cost dari sebuah produk, berapa material cost-nya, berapa labor cost-nya, itu semua di-handle di modul yang namanya finance accounting.
Kemudian ada juga sales ya, mulai dari kita membuat sales inquiry, quotation, sampai jika memang sudah confirm order dari customer, kita bisa melakukan pembuatan sales order. Kemudian jika diperlukan kita bisa melakukan contract management. Kemudian dilanjutkan di delivery, billing, accounts receivable. Kemudian di procurement kita bisa melakukan fasilitas-fasilitas function seperti purchase requisition, contract management, request for quotation, purchase order processing. Kemudian ada juga operational procurement ya, tadi PR, PO, approval. Kemudian kita akan terima barangnya di warehouse, kita akan quality check misalnya, incoming quality. Kemudian kita lanjutkan dengan invoice verification, ya, verifikasi dari invoice, mengcompare antara PO barang yang diterima dengan berapa yang ditagihkan invoice yang dikirimkan oleh vendor. Kemudian di area manufacturing sebenarnya terdiri dari 3 departemen. Yang pertama adalah produksi, ya, production operation, how to consume raw material, bagaimana kita memproduksi WIP, semi finished goods, sampai kita memproduksi mencapai ke final product finished good kita. Kemudian di dalam juga ada departemen atau function dari modul quality management namanya, quality control, quality assurance. Kita akan rilis, kita akan block, kita akan melakukan scrapping, traceability dan lain sebagainya, itu akan ada di modul quality management. Dan juga ada di bawah manufacturing ada yang namanya modul namanya plant maintenance, atau kita new function-nya disebutnya adalah asset management, di mana di dalamnya ada preventive maintenance, ada breakdown maintenance, ada calibration, ada refurbishment dan lain sebagainya. Dan di supply chain itu sendiri ya ada inventory atau ada warehouse, bagaimana kita menerima barang, bagaimana kita mentransfer barang, bagaimana kita mengirimkan barang, itu akan didiskusikan di area supply chain. Nah, secara teknologi sendiri juga kita akan mendeliver yang namanya dua teknologi. Yang pertama adalah dari sisi database dan data management, kita akan install database-nya, kemudian juga kita akan menginstall sistem admin itu sendiri atau aplikasi dari SAP itu sendiri. Ini adalah contoh ya Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak akan terlalu detail ya, saya bisa kirimkan slide-nya nanti jika diperlukan. Ini adalah contoh-contoh bisnis proses master list di masing-masing modul atau di masing-masing departemen. Jadi kami atau dengan fase PG ini kita sudah memiliki bisnis proses apa yang akan di-cover, bisnis proses apa yang akan didiskusikan, bisnis proses apa yang nanti akan di-deliver dan dites. Ya, jadi kita tidak lagi berawal dari scratch, berawal dari nol, kita sudah datang dengan bisnis proses master list-nya, flow-nya seperti apa, demonya sudah disiapkan, kita tinggal melakukan workshop, fit and gap analysis, sehingga kita nanti bisa lihat, kalau fit, berarti kita lakukan konfigurasi, jika ada gap, kita akan melakukan development, mungkin akan kita customize, atau kita akan melakukan interface, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bisnis proses master list, bisnis proses apa saja yang akan dilakukan atau didiskusikan di modul finance. Ya, dari mulai accounting finance closing, asset accounting, ya, cash, month-end closing, kemudian accounts payable, accounts receivable, bank accounting, cash operation, dan integration dengan banking system. Sedangkan ini adalah bisnis proses master list untuk modul CO atau controlling, di mana di dalamnya kita bisa melakukan budgeting, budget planning, ya, by cost center, by profit center. Kemudian kita bisa melakukan internal order, budgeting yang lebih detail, misalnya by project, by inisiatif, R&D, kemudian marketing, inisiatif, promotion, dan lain sebagainya. Kemudian juga di dalamnya ada product costing, ya tadi sudah disinggung sedikit mengenai bagaimana sebenarnya menganalisa product cost, ya, yang terdiri dari how much the material cost, how much is the labor cost, how much indirect cost yang lain, contohnya misalnya utility cost, energy, transportation, warehouse handling, dan lain sebagainya. Ya, di dalamnya juga kita akan ada diskusi mengenai tadi ya cost center planning, internal order planning atau revenue planning atau profit planning. Dan ini adalah list dari bisnis proses untuk modul SD, ya. Sales order, sales return, delivery, free goods, sample, kemudian customer sales order dengan down payment, transportation, jika ada diperlukan misalnya intercompany dengan sister company atau perusahaan lain di dalam grup yang sama. Kemudian ini adalah procurement, ya, mulai dari request quotation, kemudian kita melakukan kontrak, ya, operational procurement pada saat kita melakukan pembelian
direct material, indirect material, procurement of jasa atau services, kemudian kita juga ada business process discussion mengenai return to supplier dan seterusnya. Kemudian ini untuk inventory ya, baik dari sisi inventory management sampai ke warehouse management. Pada saat kita melakukan penerimaan barang, pengeluaran barang maupun mentransfer barang dari warehouse ke produksi maupun kita terima barang kebalikannya dari produksi ke warehouse. Termasuk di dalamnya adalah scrapping, physical count atau inventory atau stock count. Kemudian di sisi manufacturing ini adalah business process master list-nya dari mulai production planning dan quality management, make to stock, make to order, rework, production trial, MRP, capacity planning, capacity evaluation, dan di sisi quality kita akan bahas juga mengenai incoming inspection atau procurement inspection, production atau manufacturing inspection, kemudian internal problem, quality identification, sampai kita mungkin jika diperlukan kita bisa mengenerate yang namanya certificate of analysis atau quality certificate. Kemudian ini adalah business process yang ada di plant maintenance, yang berkaitan dengan asset management maupun maintenance, ada corrective maintenance, ada breakdown atau emergency maintenance, ada preventive maintenance, di mana kita bisa melakukan automatic generation dari sistem setiap katakanlah berdasarkan running hour atau running kilometer, apa saja sih task atau maintenance activity yang perlu dilakukan. Ya. Nah, ini adalah berikutnya, slide berikutnya adalah contoh yang namanya business process flow ya. Jadi di masing-masing modul tadi ya, di FI, CO, MM, PP, quality, sales, plant maintenance, kita sudah ada di share folder, di dokumen repository kita lengkap semua dokumentasi dari sisi bisnis prosesnya, master data template-nya ya. Contoh di sini adalah bagaimana kita melakukan bisnis proses atau mendeliver SAP best practice ya. Nah, di dalam misalnya di dalam modul MM itu ada procurement ya, misalnya di dalam bisnis proses procurement itu ada procurement of direct materials. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh blueprint dokumennya yang kita tinggal melakukan diskusi fit and gap analysis, termasuk juga demo di dalam sistemnya, sehingga kita bisa mempercepat diskusi tanpa perlu mendevelop dari awal lagi. Jadi si konsultan tidak datang ke perusahaan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu maunya seperti apa, tidak seperti itu, tapi Bapak Ibu ini adalah SAP best practice, apakah kita bisa melakukan konsep seperti ini atau tidak. Ya, jadi terkadang akan sangat bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan benchmarking dengan bagaimana sih sebenarnya best practice execution di consumer product. Dan dari sisi database management, ya, migrasi, kemudian output management juga kita akan deliver secara platform dan infrastructure. Kemudian ini adalah contoh-contoh yang tadi ya, Soltius extension, industry extension, fast CPG atau predefined forms yang akan kita deliver. Ada sekitar belasan ya, kalau tidak salah ada 18 form ya. Jadi kita tidak lagi mendevelop dari awal ya, kita tidak lagi mendesain dari awal, kita sudah punya form-form ya, form surat jalan, form faktur penjualan, packing list, proforma invoice, shipping instruction, purchase order form, sales order form ya, bahkan sampai ke quality, quarantine, QC reject, QC pass ya, notary pembelian, baik di sisi production order, misalnya production order form, atau surat perintah kerja, dan lain sebagainya. Kita sudah punya form-formnya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapannya adalah kita pengen dengan adanya standar template itu kita berdiskusi akan lebih cepat, ya sudah matang, karena memang ini adalah di-develop menggunakan program, yang kita tidak perlu lagi melakukan coding dari awal. Kita sudah ada codingnya, kita sudah ada template layout-nya, tinggal mungkin kalau Bapak Ibu sekalian cocok semuanya, tinggal ganti logo, sehingga tidak terlalu banyak effort maupun time yang perlu didiskusikan, perlu di-spend, perlu dilakukan testing, karena kita sudah mendeliver ini di beberapa perusahaan sebelumnya. Dan ini adalah contoh-contoh forms, ya, ada sekitar 18 form yang kita sudah punya template-nya, tinggal kita diskusikan satu persatu, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, mana yang perlu di-adjust lagi, disesuaikan dengan misalnya logonya, alamatnya, layout-nya sedikit, katakanlah misalnya, atau kalkulasi perhitungan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah yang kita sebut adalah Soltius Regulatory Compliance Extension, ya berkaitan dengan perpajakan, sistem perpajakan. Ya. Kita sudah
punya yang namanya aplikasi, ya program, ya ini bukan standar SAP, tetapi spesifik ke Soltius. Kita sudah ada namanya program e-faktur, nah ada program ESPT, sehingga kita tinggal bisa langsung mengadopsi, ya karena memang seharusnya sama di seluruh perusahaan karena kita reporting ke departemen yang sama, departemen pajak. Ya, sehingga nanti dari seluruh transaksi, seluruh data-data yang ada di dalam sistem kita tinggal sudah download berupa CSV file, kita tinggal upload ke kebutuhan di departemen pajak untuk e-faktur maupun ESPT. Dan berikutnya adalah mengenai project organization. Ini kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nanti ada steering committee, ada change management, ada tim project management ya dari kedua sisi ya, baik dari sisi klien atau perusahaan Bapak Ibu sekalian maupun dari konsultannya dari PT Soltius. Nah, ini adalah departemen-departemen yang akan ada di dalam project dari mulai finance, procurement, sales, produksi, quality, maintenance, dan akan ada juga tim IT ya, tim technical yang berkaitan dengan sistem administration maupun development dari program ABAP-nya itu sendiri. Kemudian ini adalah sekilas mengenai project timeline ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita semua sepakat dengan apa yang akan di-deliver menggunakan approach yang sama dengan fase PG, kita akan bisa mengimplementasi itu dengan cukup cepat ya, sangat cepat ya, 5 bulan plus 1,5 bulan go live support. Ini adalah aktivitasnya, discovery, ini adalah timeline-nya. Dan dalam waktu 5 bulan, kita harapannya sudah go live, kemudian tinggal 1,5 bulan nanti go live support. Umumnya ya Bapak Ibu sekalian ya, minimal kalau kita tidak menggunakan fast package seperti ini, implementasi itu bisa ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, sampai 8 bulan. Dan tentunya itu sangat baik ya dari sisi time to value atau total cost of ownership buat perusahaan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita mendeliver dalam waktu cepat, berarti secara cost, secara effort juga di perusahaan akan lebih sederhana. Kemudian ini adalah deployment option ya. Ini adalah bagian terakhir dari slide kami ya mengenai deployment option. Jadi di tahun ini, di tahun 2021, SAP sendiri sudah menggaungkan sebuah program yang kita sebut adalah RISE ya, RISE dari masa pandemi tahun lalu, kita coming back, regain the opportunity, regain our business platform dan lain sebagainya. Sehingga kita mengintroduce yang namanya konsep cloud deployment dan juga on-premise deployment. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya coba jelaskan di sini deployment dari SAP S/4HANA ataupun fast PG itu bisa di-deploy sebagai as product ya, on-premise ya. On-premise ini kalau kita lihat logonya ada di awan, tetap bisa di cloud maupun di perusahaan kita sendiri. Jadi kita install server, ada rackingnya, ada ruangannya, ada fireproof-nya, ada security-nya, kita install sendiri di perusahaan kita karena kita sudah punya IT tim-nya, kita sudah punya ruangannya, kita sudah siap dengan infrastrukturnya, itu dimungkinkan. Kita bisa juga as a product yang kita beli license sendiri, kemudian kita install di hyperscaler ya. Maksudnya hyperscaler itu di Google Cloud Platform, di Microsoft Azure, atau di Amazon Web Service, AWS, atau di Alibaba Cloud, Ali Cloud, atau Huawei Cloud ya. Kita bisa memindahkan server yang tadinya di sistem di fisik di perusahaan kita, tapi kita pindah ke hyperscaler, sehingga kita tidak perlu lagi pusing-pusing ngurusin memori, ruangan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kita tinggal siapkan bandwidth-nya, kita tinggal connect mereka. Nah, ini konsepnya adalah as product, karena kita tetap perlu membeli license secara terpisah, ya. Jadi kita pengen total cost of ownership-nya yang secara terpisah, kita manage, beli license sendiri, hyperscaler sendiri, dan kita lakukan implementasi. Tapi ada juga konsep yang namanya as a service, Bapak Ibu sekalian. As a service ini kita bisa juga di cloud, malah semuanya akan ada di cloud ya. Kalau di as a product kita beli as any premise ya. Nah, kalau yang ini adalah as a service, jadi akan combo. Ada 3 komponen combo yang akan ditawarkan oleh SAP. Yang pertama adalah license ditambah dengan hyperscaler, jadi jasa hardware infrastrukturnya, ditambah lagi dengan technical operation support ya. Setelah nanti kita go live ya, bagaimana memaintain servernya, bagaimana memaintain sistemnya sendiri, bagaimana mengupgrade, bagaimana melakukan patching. Itu 3 komponen itu ya tadi ya. License 1, kemudian kedua adalah hyperscaler infrastructure dan juga technical operation, itu dikombine menjadi satu
agreement, satu fee, satu kontrak saja. Ya, semuanya digabung, dibundle menjadi satu. Beda kalau dengan as a product. Ya, kalau as a product kita beli license sendiri, bisa beli hardware sendiri, atau kita interaksi dengan hyperscaler itu sendiri. Ya, ini any deployment asset, baik secara public cloud maupun private cloud. Tetapi memang public cloud tidak tersedia ya untuk fast CPG, tapi perbedaan antara public cloud dengan private cloud adalah kalau public cloud itu seperti kayak sharing apartemen dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi akan ada banyak tenant atau ada banyak customer yang tidak hanya diinstal di infrastruktur yang sama, di komputer yang sama atau jaringan komputer yang sama, tapi juga dalam sistem box yang sama. Berbeda dengan private cloud ya. Kami merekomendasikan yang ini untuk yang fast CPG karena memang flexibility akan lebih luas ya dibandingkan dengan public cloud. Bisa dibayangkan ya kalau public cloud itu kita nggak bisa ngecat ruangan sembarangan, kita nggak bisa ngebor ruangan sembarangan untuk pasang AC, untuk pasang jendela. Kita harus ngikuti ada ground rule yang sangat restricted karena kita melakukan sharing infrastructure, sharing the same system untuk make sure bahwa tidak ada company lain yang terganggu dengan development tertentu. Nah, kalau kita ingin spesifik hanya buat perusahaan kita ingin mengenhance, melakukan interfacing ke sistem yang lain, kami sarankan either private cloud or SAP any-premise. Kemudian, how do customer choose ya, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita memilih ya? Cara memilih itu tergantung ya. Kalau beberapa industri yang misalnya tetap mereka prefernya in any premise. Any premise itu artinya bisa di kantor atau di perusahaan Bapak Ibu sekalian atau di hyperscaler, tapi kita bring license sendiri. Kadang-kadang ada perusahaan kayak contohnya adalah banking, insurance, atau bahkan BUMN ya. Banyak BUMN yang pengen hanya menginstal server data center sendiri karena mereka itu adalah rahasia negara. Dan begitu juga untuk banking atau insurance karena itu memang data yang sangat sensitif, tidak boleh ada breaching, tidak ada boleh hacking dari luar sistem. Nah, mereka lebih prefer untuk menggunakan on-premise. Dan ini juga dimungkinkan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan on IT department, on infrastructure, on budgeting, dan lain sebagainya. Dan memang secara jangka panjang, sebenarnya any premise ini akan lebih murah, tetapi untuk jangka pendek, ya, karena memang perubahannya adalah kalau yang ini adalah capex ya, pembelian besar di awal menjadi capital expenditure, menjadi aset, kemudian akan low setelah katakanlah 5 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun itu akan low. Ya, tapi akan lebih mahal di awal. Tapi untuk yang cloud economics itu memang akan lebih murah ya Bapak Ibu sekalian di awal ya. Jadi contohnya misalnya kita tidak perlu memberi hardware di awal, kita menggabungkan antara license, hardware, dan technical operation menjadi satu subscription fee. Dan perbedaannya memang kalau public cloud ini adalah yang benar-benar industri yang tidak perlu banyak enhancements ya, tidak perlu yang aneh-aneh, semuanya menggunakan SAP standar ya, itu lebih cocok untuk public cloud. Tetapi kalau kita ingin katakanlah meng-customize, meng-extend, flexibility, interfacing dengan sistem yang lain, interfacing dengan sister company, dan lain sebagainya, kita merekomendasikan kita menggunakan private cloud. Ini adalah solution karakteristiknya, ya, perbedaan antara public cloud, private cloud, dan any premise. Kalau kita lihat ya deployment type-nya itu adalah untuk yang public cloud itu spesifik hanya yang new implementation. Ya, jadi kita tidak bisa katakanlah yang customer base install ECC6 yang sekarang kemudian dimigrasi atau di-convert menjadi SAP S/4HANA. Tidak bisa kita menggunakan public cloud. Ini hanya untuk yang greenfield implementation. Sedangkan untuk private cloud sama on-premise itu kita bisa melakukan sistem conversion, artinya adalah SAP customer yang sudah menggunakan ECC6 yang akan melakukan upgrade ke S/4HANA, kita bisa menggunakan opsi untuk private cloud maupun on-premise. Dari sisi extensibility-nya tadi sudah dijelaskan ya, private cloud dan on-premise akan lebih customized, lebih extended. Ya, contoh lainnya adalah kalau untuk public cloud ya, source modification atau coding modification itu tidak diperkenankan, tidak boleh sama sekali. Kalau yang ini private cloud and any premise, it is allowed tapi not recommended. Dan sedangkan yang biru ini adalah kita sebutnya ada lebih ke arah technical operation, Bapak Ibu sekalian. Jadi technical operation yang ini, yang untuk yang versi cloud ya, kalau kita lihat yang biru ini akan disupport oleh SAP, tidak dilakukan oleh IT team Bapak Ibu sekalian atau tidak dilakukan oleh partner. Semuanya akan dilakukan oleh SAP dari sisi upgrade entitlement-nya, patching-nya, kemudian third-party add-on installation-nya, release upgrade-nya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan any premise atau on-premise, baik di hyperscaler maupun di perusahaan kita sendiri,
kita bisa melakukan internal upgrade ya, kita bisa melakukan internal patching ya, karena memang bisa dibilang sulit tapi juga tidak terlalu sulit ya. Umumnya partner juga bisa membantu ya, kalau Bapak Ibu sekalian katakanlah in any premise, baik itu hyperscaler atau di on premise, partner akan bisa membantu ataupun Bapak Ibu sekalian bisa melakukan itu secara internal. Kemudian, nah ini yang penting juga berkaitan dengan FastPG ini, partner template ya, yang hanya diperbolehkan itu public cloud, tidak as an option, tapi kita bisa menggunakan private cloud ataupun on-premise untuk FastPG ini. Dan ini adalah mengenai license, delivery, operation view, ya, mengenai license ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga, kalau on-premise atau any premise, sebenarnya itu adalah perpetual software. Jadi kita beli software secara terpisah. Bring your own license atau buy your own license. Ya, BOL. Ya, kita beli license terpisah, kita akan ke hyperscaler secara terpisah, akan melakukan diskusi, melakukan agreement secara terpisah. Tapi kalau kita menggunakan cloud, ya kita konsepnya adalah bundling software subscription. Jadi license ditambah hyperscaler, ditambah technical operation akan dibundle menjadi satu agreement yang akan dilakukan oleh SAP. Dan kita, si customer tidak lagi perlu repot-repot siapa yang support, siapa hyperscaler-nya. Mereka hanya perlu talk to one party, yaitu SAP. Walaupun kita masih bisa prefer cloud yang mana ya? Misalnya kita prefer, saya mau pilih Google Cloud, karena memang ada data center di Jakarta. Saya mau Amazon Web Service, katakanlah misalnya lebih luas, sesuai dengan global rollout company kita. Tetap bisa dipilih hyperscaler mana, tapi hanya ada tiga option, yaitu adalah Google Cloud Platform, Microsoft Azure, dan AWS, Amazon Web Service. Kemudian dari sisi implementasinya bisa dilakukan oleh partner SAP Multi-Customer, ya, itu dimungkinkan baik itu seluruh versi cloud maupun any-premise. Dan sekali lagi, ya technical operation, ya, dari sisi AMS, product support, technical operation, infrastructure. Kalau untuk yang public cloud, tentunya semua sudah dilakukan oleh SAP. Perbedaannya adalah ada kemiripan private cloud dan any-premise untuk sisi AMS sama content lifecycle management, atau misalnya customer template ya. Partner bisa involve ataupun customer bisa lakukan itu sendiri. Ya. Contoh maksud dari AMS ini adalah kalau nanti ke depannya ada konfigurasi baru, ada plan baru, ada bisnis proses baru, ada company code baru, ada warehouse baru, ada pabrik baru. Apabila Bapak Ibu lakukan sendiri, juga bisa, karena customer juga bisa melakukan konfigurasi sendiri. Atau Bapak Ibu ingin melakukan kontak ke partner, ya seperti Soltius, itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau untuk public cloud, semuanya hanya centralized, hanya bisa dilakukan oleh SAP. Kita tidak bisa configure, kita tidak bisa melakukan interface secara mandiri. Itu semua akan perlu di-request, dan tentunya akan ada tambahan biaya yang perlu dilakukan. Baik, saya pikir sudah terakhir, ini slide-nya. Just in time, hampir pukul 11, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Iya, terima kasih Pak Bondan untuk presentasinya yang cukup menarik ya. Untuk pertanyaannya ada satu yang belum terjawab di chat box, Pak. Ini pertanyaannya, sejauh mana kita bisa melakukan customization? Kayak apa bisa sampai custom form atau report? Ini pertanyaan dari Pak Hadi Sulistiana ya, dari PT Lasal. Halo, Pak Bondan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita ingin melakukan customization, jawabannya tentunya boleh, Bapak Ibu. Ya. Kita tentunya boleh. Kita hanya datang dengan, forms-nya, template-nya seperti ini. Jadi misalnya kalau kita ngomong purchase order form, layout-nya seperti ini, ada header, bagian header, ada bagian item, ada bagian summary, total, ada bagian signature, katakanlah. Umumnya secara layout tidak akan terlalu, secara garis besar tidak akan perlu berubah. Tapi jika diperlukan, misalnya berubah logo, berubah kalkulasi, berubah kolom, tentunya itu bisa dilakukan, tidak ada masalah. Semoga katakanlah misalnya effortnya nanti kita bisa estimasi di awal ya, katakanlah beberapa mendesnya untuk disepakati di awal. Dan sebenarnya tujuan dari FastPG ini kenapa sih sebenarnya Soltius membuat FastPG, karena memang kita
kita ingin mendeliver secara cepat sehingga total time to value-nya akan lebih menarik, secara TCO-nya akan lebih menarik. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Dan kalau kita pengen customize, harapannya masih ada bisa, katakanlah bisa diimplementasikan dalam waktu 5 bulan, ya umumnya bisa. Ya. Contoh ya Bapak Ibu sekalian, kabar terakhir nih baru go live di bulan Januari kemarin, bahkan ada company yang kita bisa deliver fast PG yang kurang dari 5 bulan ya. Tapi ya itu benar-benar beberapa hal yang harus benar-benar disepakati di awal. Tapi begitu cepatnya ya implementasi sampai bahkan di bawah 5 bulan sedikit, 4,5 bulan. Ya dari rata-rata katakanlah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun ya implementasi tergantung dari size dari company atau dari project itu sendiri. Ya demikian, semoga menjawab ya. Baik, Ada lagi terima kasih pertanyaan? Pak Bondan. Semoga cukup jelas ya jawabannya untuk Pak Hadi. Dan apabila masih ada pertanyaan lain, mungkin karena keterbatasan waktu kita nggak bisa, mungkin masih kita nggak bisa menjawab semua pertanyaannya di hari ini gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan dari Bapak atau Ibu, silakan bisa langsung menghubungi kami via email atau via telepon untuk berdiskusi lebih lanjut. Demikian berarti sudah selesai presentasinya. Kami berharap bahwa informasi dari solusi FasiPJ yang kami bawakan hari ini bisa bermanfaat untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi pada summary-nya adalah kita dengan FasiPJ ini kita mencoba membawakan pre-configured package gitu ya Pak ya, yang udah paket. Kalau di restoran kan suka ada paket hemat nih yang udah termasuk minum, termasuk makan dan segala macam, kita udah tinggal beli satu harga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk paket ini, untuk mempermudah pastinya Bapak dan Ibu untuk mengimplementasi solusi ini. Dan tadi Pak Bondan juga udah sempat membawakan menceritakan mengenai SAP Cloud, program-program solusi SAP Cloud yang ada saat ini. Jika Bapak Ibu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai solusi dari SAP Cloud, kami juga akan mengadakan webinar yang akan menceritakan lebih lanjut lagi mengenai SAP Cloud di tanggal 30 Maret di bulan ini, di akhir bulan ini. Jadi apabila Bapak atau Ibu ada yang bersedia untuk ikut atau mau tahu lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan SAP Cloud, itu bisa menghubungi kami dan bisa join di webinar kami selanjutnya. Baik, karena keterbatasan waktu, saya akan tutup sesi Q&A-nya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, baik di chat box maupun di Q&A box. Selanjutnya adalah sesi terakhir di acara siang hari ini, yaitu untuk pengisian feedback form. Saat ini saya sudah share untuk link online feedback form-nya. Bapak atau Ibu bisa langsung ketik link-nya dari browser desktop ataupun mobile, atau bisa juga dengan scan QR code untuk langsung masuk ke halaman online feedback form tersebut. Saya juga akan share link-nya di chat box untuk lebih mempermudah aksesnya. Mungkin bisa dibantu sama timnya untuk post link dari feedback form-nya di chat box. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengisi online feedback form tersebut yang akan berfungsi sebagai referensi kami untuk bisa mempertimbangkan langkah selanjutnya yang bisa kami lakukan untuk membantu perusahaan Bapak dan Ibu untuk lebih memahami solusi dari FasiPJ ini, tentunya untuk industri CPG ya. Pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi feedback form dengan benar, karena kami juga akan memberikan e-voucher sebagai rasa terima kasih kami kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan sedikit waktunya di pagi hari ini untuk menghadiri sesi webinar kami. Sekali lagi, saya ingin menginformasikan bahwa kami juga akan mengadakan webinar yang lebih jauh mendalami mengenai SAP Cloud di tanggal 30 Maret. Jadi apabila Bapak atau Ibu ada yang berminat untuk ikut serta, bisa langsung menghubungi kami. Sekali lagi, saya mewakili, untuk dari Pak Bondan masih ada tambahan mungkin Pak? Sebelum saya tutup sesinya? Saya pikir sudah cukup dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa tanya by email, by phone. Nanti kita juga bisa adakan sesi secara khusus ya. Betul. Lanjutannya misalnya kalau ingin demo atau misalnya ingin scoping, ingin menggali lebih lanjut, feel free. Kita akan sangat berterima kasih sekali kalau kita diajak berdiskusi bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Iya. Begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Bondan untuk sesinya yang sangat menarik di pagi hari ini.
Sekali lagi saya mewakili PT Sosius Indonesia dan juga SAP mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di siang hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi webinar Sosius selanjutnya. Selamat siang.